Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Susana Ronari Harahap dari SMA Negeri 5 Medan, calon guru penggerak angkatan 10. Video kali ini adalah aksi nyata modul 1.2 melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Saat ini saya melakukan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Ini adalah tempat saya bekerja, tempat di mana saya melakukan dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Hal yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak adalah menyambut siswa dengan senyum, salam, dan sapa. Hari ini pembelajaran kita mengenai fungsi, yaitu ada 3 hal yang harus kita pahami. Fungsi injektif, fungsi subjektif, fungsi bijektif. Ada 3 tujuan kita belajar hari ini. Jadi dari yang 3 ini kita akan memahami bagaimana definisinya, bagaimana bentuknya, bagaimana contoh. Jadi silakan. Semalam kita sudah memberikan ibu tugas untuk di rumah dan silakan dimasukkan masing-masing untuk nama yang ibu sebut. Ada 3 ya. Sur, in, bi. Definisikan dari mana saja bahannya boleh. Yang kedua, definisikan dari kata-kata sendiri. Yang ketiga, buat contoh masing-masing. Yang sur ini, yang ini, yang bi. Paham nak? Untuk kesempatan ibu, sekarang pembelajaran kita tentang fungsi yang subjektif, yang injektif, yang bijektif sudah paham. Kalau bijektif, dua-duanya harus punya teman dan harus satu. Kalau dia injektif, kode mainnya harus punya pasangan, tapi harus satu. Boleh sih nggak punya pasangan. Kalau dia itu injektif. Kalau dia subjektif, mainnya harus punya pasangan semuanya. Tapi boleh juga nggak sama pasangannya. Boleh juga. Bedanya ya, lihat semua subjektif dan injektif, lihat kode main. Nah, sekarang kita akan mengadakan kuis. Ibu mau lihat sampai di mana pemahaman kita bersama. Kuisnya itu kita pakai dengan kuisis. Nah, semua kita pakai dengan kuisis supaya nanti ibu bisa melihat apakah anak-anak ibu ini sudah mengerti atau tidak tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang fungsi sur, in, dan bi. Ya, kita akan masuk. Anak ibu silakan dibuka handphonenya, silakan dibuka quizizz.com sama-sama. Buka Google ya nak. Quizizz.com. Quizizz itu tahu cara nulisnya? Quizizz.com. Pak, udah? Udah nak, sekarang ibu kasih yang perlu kita ambil dari bahwa ini pedomannya itu semua harus teman. Jadi tidak boleh ada yang satu kosong atau yang lain apapun. Domain lebih banyak daripada pedoman. Semuanya itu harus saling terhubung. Tidak ada yang tidak terhubung. Seperti yang kita lihat dari contoh. Nah, selanjutnya kita masuk ke injektif. Dan di injektif ini kembali ke injektif, tapi dengan perbedaan. Jadi di injektif ini pedomannya yang lebih banyak, tapi ada biasanya di injektif ini pedoman jika domain memiliki huruf atau angka yang lebih sedikit, dan jika kodomain memiliki angka yang lebih banyak daripada domain, itu biasanya disebut dengan injektif. Karena di kodomain itu tidak boleh di dua kodomain. Maka kita akan mendapatkan Y pada 5. Dalam bagian yang jika F3, ini adalah 7. Maka ini adalah bagian rangkaian
dari aspek ini adalah nilai suatu fungsi akan menghasilkan nilai y. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fx sama dengan y. Baiklah, untuk Kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah muridmu telah menanti. Arahkan jiwaku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, penggerakannya dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat kolaborasi bermakna. Ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. Menggunakan krisis. Menurut saya dengan menggunakan krisis ini kami menjadi lebih dilatih kecepatannya, ketelitiannya, dan daya untuk menjawab soal-soalnya dengan cepat. Terima kasih Bu Susan, sangat menyenangkan pelajarannya dengan krisis. Ini belajar polinomial dengan menggunakan kuisis. Menurut saya pribadi, pembelajaran dengan kuisis ini seru kali. Terus juga jadi melatih kekompakan dengan teman-teman karena ada beberapa yang kerjasama, tapi pastinya ada yang dikerjakan sendiri juga. Terus juga melatih kecepatan tangan juga kan, karena kan harus cepat-cepat ada waktunya. Jadi terima kasih Bu Susan untuk pembelajarannya. Sering-seringnya Ibu. Perkenalkan, nama saya Sunatika Lestari. Saya adalah rekan kerja dari Bu Susan. Menurut pendapat saya mengenai pembelajaran fisis, itu merupakan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses pembelajaran matematika, di mana para siswa dituntut untuk lebih aktif dan memiliki kecepatan dalam menjawab soal. Dan anak-anak pun menurut saya tertarik dan sangat senang dengan pembelajaran fisis. Terima kasih. Wujudkan kreatif dan mandirimu. Lihatlah muridmu telah menanti. Arahkan jiwaku dan pikirnya kodrat-kodratnya. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah yang pertama, saya merasa sangat senang karena dapat membuat pembelajaran yang interaktif dengan kuisis. Yang kedua, senang karena siswa saya dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, senang karena ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, senang karena dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Ide atau gagasan yang timbul adalah: 1. Melakukan pembelajaran interaktif dengan pemanfaatan media kuisis. 2. Melakukan kolaborasi dan praktek baik dengan teman sejawat. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru menerapkan inovasi pembelajaran. Guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Guru harus tetap jadi teladan. Dampak perubahan positif yang paling saya rasakan adalah murid senang dengan pembelajaran, semakin semangat dalam melakukan nilai dan peran guru penggerak. Reflektif saya, sebagai seorang guru penggerak, kita harus terus menerapkan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak agar tercipta profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam guru penggerak.